Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Persta, kembali lagi bersama kita di podcast SMA Swasta Persiapan Stabat. Masih bersama saya Cut Nazira sebagai host kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu pembina OSIS SMA Swasta Persiapan Stabat. Dan ternyata Bapak ini juga alumni dari SMA Swasta Persiapan Stabat. Mari kita berbincang-bincang sedikit bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya apa kabar nih Pak Juanda? Siang, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai seputaran OSIS di sekolah. Sebelumnya dipersilakan untuk Bapak memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bapak Juanda SPD selaku pembina OSIS SMA Persiapan Stabat tahun 2024-2025. Sudah berapa lama nih Bapak menjadi pembina OSIS di sini? Nah, kalau ditanya berapa lama nih, Bapak mulainya pada tahun ini. Nah, ajaran 2024-2025. Jadi masih baru lah. Jadi tadi nyinggung masalah alumni. Ya, kebetulan Bapak juga salah satu alumni dari SMA Swasta Persiapan Stabat itu tahun 2018. Jadi Bapak juga salah satu siswa yang lulus jalur undangan SNMPTN di Universitas Negeri Medan, jalur jalur pertama. Kemudian Bapak di SMA Persiapan Stabat ini juga dulunya waktu sebagai siswa itu sebagai anggota OSIS juga. Dan sekarang setelah lulus kuliah balik ngajar di sini dan sekarang jadi guru, jadi pembina OSIS di SMA Swasta Persiapan Stabat ini. Oh, jadi dulu pada saat Bapak sekolah di sini Bapak juga mengikuti organisasi OSIS di sekolah. Organisasi diikutin. Dari organisasi eskul juga saya ikutin. Itu kan masuk kegiatan organisasi yang berkembang lah ya di SMA Swasta Persiapan Stabat ini. Kemudian anggota OSIS juga Bapak di bidang pendidikan dulu waktu 2017, masih ingat 2017. Oh, jadi Bapak mulai mengajar di sini pada tahun berapa Pak? Nah, kalau ditanya mengajar di tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2020 itu Bapak mulai ngajar tapi sebagai asisten. Nah, itu masih kuliah itu. Oh, sambil kuliah sambil gitu berarti. Kuliah dari kampus Unimed sambil kuliah di sini bisa ngatur jadwal nih, jadwal ngajar, jadwal kuliah gitu. Kemudian aslinya ngajar di sini statusnya diangkat jadi guru resmi itu di tahun 2022. Berarti 2 tahun ya Bapak di sini baru resmi diangkat menjadi guru. Iya, jadi guru sini. Apakah Bapak sebelumnya sudah pernah menjadi pembina OSIS? Kalau untuk pembina OSIS belum, karena Bapak SMA Persiapan Stabat ini sekolah pertama kali Bapak ngajar. Jadi emang baru ini juga diangkat jadi pembina OSIS. Itu juga dari pesan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak ditujukan jadi pembina OSIS untuk mengatur beberapa atau melihat kegiatan-kegiatan yang berkembang saat ini ya, eskul-eskul di SMA Persiapan Stabat ini. Jadi kan Bapak perdana nih menjadi pembina OSIS. Apa sih tanggapan Bapak untuk OSIS SMA Swasta Persiapan Stabat pada periode 2024 ini? Kalau untuk tanggapan mungkin lebih ke lebih ke plus minusnya, karena Bapak lihat juga dari OSIS yang sekarang ini juga udah kerja sesuai dengan prosedur, arahan, dan berjalan dengan baik juga. Setiap arahan ataupun instruksi yang Bapak berikan sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Kalau untuk selebihnya udah aman. Kembali lagi mungkin Bapak pertama kali juga jadi pembina OSIS ini juga Bapak perlu untuk evaluasi ke depannya lah. Iya, karena masih perdana juga masih Pak, jadi perdana juga, masih banyak-banyak belajar. Mungkin dengannya pertama ini juga Bapak bisa menginspirasi atau juga memberikan karya-karya lah kepada anak-anak ini dalam bentuk
kerja keras, kemudian arahan, kemudian pengalaman Bapak juga. Nah, ya juga lah Bapak sebagai pembina OSIS dengan anggota-anggota OSISnya itu juga saling bertukar pikiran lah untuk kegiatan-kegiatan yang lagi berjalan. Iya, saling bertukar pendapat juga ya Pak. Itu penting, itu dalam kegiatan OSIS itu penting. Jadi selebihnya itu biar menciptakan ide-ide yang bagus untuk kedepannya. Menurut Bapak nih, apakah kegiatan OSIS itu termasuk mengganggu jam pelajaran? Kalau kegiatan OSIS ini udah emang Bapak desain biar supaya tidak mengganggu jam pelajaran, terutama yang kontribusi nih setiap anggota, kan ini banyak nih anggota-anggotanya. Jadi emang kegiatan OSIS ini Bapak buat baik itu dari rapat ataupun kerjasama ataupun tukar pikiran, itu biasa Bapak kalau tukar pikiran itu biasa di forum grup ya, ada grup kami. Kemudian kalau untuk jadwalnya biasa kami rapat di pulang sekolah biar supaya tidak mengganggu pelajaran dari masing-masing anggota OSIS yang sedang melakukan proses pembelajaran di sekolahnya. Jadi saat ini kan Bapak pembinanya nih, jadi apa sih kriteria Bapak dalam menyeleksi anggota OSIS? Nah, kalau untuk kriteria mungkin masih mengikuti prosedur yang sebelumnya, karena kan Bapak ini diangkat di tahun ini mungkin masih mengikuti kriteria yang tahun sebelumnya, yang mana biasa dipilih secara kemampuan, kesediaannya yang mau mengabdikan siswa ini kepada sekolah. Tapi nanti mungkin Bapak evaluasi dari segi tahapan, mungkin itu juga masuk. Selebihnya mungkin dari sisi Bapak mau melakukan interaksi pendekatan terhadap guru, ataupun nanti ada interaksi terhadap guru BK, bimbingan dan arahan juga dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang paling terpenting nanti ada ujian-ujiannya. Jadi ujian-ujian itu adalah berisi tentang bagaimana etika dan perilaku dalam mengerjakan ataupun untuk kebersediaannya untuk sekolah ini gitu. Berarti untuk menjadi OSIS itu tidak bisa sembarangan ya Pak? Tidak sembarangan. Tidak abal-abal. Tidak abal-abal. Jadi emang yang dipilih juga yang emang dia mau bekerja, baik itu bekerja sama, saling bertukar pikiran, dan juga bisa meluangkan waktu dengan baik untuk sekolah ini. Nah gitu. Untuk pemilihan anggota dan ketua OSIS di SMA swasta Persiapan Stabat itu di bulan keberapa atau berapa tahun sekali ya Pak gantinya? Nah, biasa untuk pemilihan ketua OSIS berserta anggota-anggotanya itu biasa dilakukan 1 tahun sekali. Biasa itu emang ini karena mengikuti budaya ataupun jadwal-jadwal yang sebelumnya itu 1 tahun sekali, dan biasa dilakukan di setiap bulan 2 Februari. Jadi di situ pemilihan ketua OSIS berserta anggota-anggotanya. Apakah itu pemilihannya umum di SMA swasta atau hanya guru-gurunya saja Pak yang memilih? Nah, itu juga kita lakukan secara bersama-sama. Juga guru ini emang harus memilih juga. Nanti ada kesempatan guru juga memilih. Oh, berarti kayak pemilu gitu ya Pak? Pemilu. Jadi tujuannya buat model pemilu ini juga bisa menumbuhkan semangat ataupun bentuk kita memilih pemimpin yang baik. Kan nanti kan ketua OSIS ini kan sebelum bulan 2 dilakukan ini kan ada tahapannya. Dari tadi mungkin dia mau nyampaikan visi dan misi, apa kerjanya, apa programnya gitu.